Kalau si imam itu misalkan batal atau dia lagi sakit, ambruk atau gimana dan sebagainya, sehingga dia nggak bisa melanjutkan lagi, apa yang harus dilakukan oleh si badannya? Apakah dia harus melanjutkan kalam daripada si imam atau membaca mengulang surat lain? Gimana? Ya, peristiwa ini pada zaman Rasul tidak pernah terjadi. Ya. Jadi, tetapi yang terjadi adalah pada zaman Rasul, imam berhadas, maka aturannya dibuat oleh Nabi. Karena itulah 3 orang yang ada di belakang imam itu punya tanggung jawab besar. Gitu Pak, 3 orang itu Pak. Maka nanti ketika terjadi batal imam itu, maka maju 1, tinggal 2. Batal lagi, maju lagi, tinggal 1. Batal lagi, maka disusul oleh yang ada di samping itu merapat, itu menggantikan. Nah, bagaimana metodenya? Kalau nanti akan ada Pak di dalam tarjih ini, jadi saat ini ada namanya sholatul jamaah wal imam. Ini khusus Pak pembahasan. Nanti kita bahas secara komprehensif Pak. Ada namanya kitab sholatul jamaah wal imam. Ada dalam bagaimana metodologi menggantinya, bagaimana metodologi pengangkatan imamnya, bagaimana kewajiban makmum kepada imam, rinci dijelaskan. Nah, terkait dengan peristiwa itu, maka yang menggantikan ini apa adalah kalau umpamanya surat yang dibaca itu dia hafal, maka meneruskan, gitu. Tapi ketika dia tidak hafal dengan yang dibaca oleh imam ini, maka boleh mengambil langkah lain. Artinya membaca surat yang berbeda berdasarkan sabda Nabi, Iqra ma tayassara minal Qur'an. Baca apa yang mudah kepada Anda. Nah, bagaimana dengan orang yang ambruk itu? Karena memang kita dilarang untuk bergerak, untuk berbuat di luar gerakan sholat. Dasar itulah kemudian orang tidak mempedulikan kalau ada orang yang pingsan menjadi imam, dibiarkan aja sampai selesai. Nah, disinilah ada metode ijtihadiyah namanya kalau dalam tarjih. Gitu. Walaupun pada zaman Rasul tidak dilaksanakan dan itu haram hukumnya, kita bergerak di luar gerakan sholat. Tapi dalam rangka kemanusiaan, nah itu tarjih Pak. Jadi metode berpikir tarjih itu adalah ijtihadiyah namanya Pak. Itu tadi. Maka tolong dulu orang itu diselamatkan dengan tidak berbicara, singkirkan dia, lalu lanjutkan sholat. Itu boleh tarjih. Gitu, walaupun tidak pernah terjadi selama ini Pak. Yang terjadi adalah berhadas ganti. Ini biasa pada zaman Rasul terjadi, pada zaman kita sekarang terjadi. Tapi ketika dia ambruk bahkan ada yang meninggal, imam itu Pak, orang membiarkan, begitu kan? Dia langsung menyelesaikan dulu, diganti oleh imam yang di belakangnya, langsung dia meneruskan atau mengganti dengan surat lain sampai selesai baru itu orang diorang. Nah, sisi kemanusiaannya tidak dapat. Dari sisi hukumnya betul. Nabi melarang, nggak boleh kita bergerak di luar gerakan sholat, nggak boleh kita berbicara di luar bacaan sholat. Karena itulah salah satu caranya dalam ijtihad yang tarjih. Dengan tidak berbicara kita merapikan orang itu diangkat, dengan tidak berbicara dan kita lakukan. Nah, itu yang ditempuh oleh tarjih. Walaupun sampai sekarang